Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, mulai dari ajaran baru 2024 mempunyai program baru, yaitu menerima beasiswa. Artinya memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama, kami akan berikan beasiswa kepada anak yatim. Dan yang kedua adalah kami berikan beasiswa kepada anak keluarga yang kurang mampu. Apabila ibu-ibu mempunyai keluarga, tetangga, sanak saudara dari manapun juga yang masuk kategori yatim atau keluarga kurang mampu, maka kami siap memberikan beasiswa dan silahkan menghubungi pihak pesantren, maka kami akan menerima dengan syarat-syarat tertentu. Insya Allah kami akan berangkat umrah beserta rombongan di tanggal 14 September dan kembali tanggal 27 September 2024, kurang lebih perjalanan selama 14 hari. Dan siapa yang kepingin mendaftar umrah, keberangkatan bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari 2025, maka kami buka harga dengan harga 27 juta rupiah selama perjalanan 12 sampai 14 hari. Namun harga 27 juta itu bisa didapatkan dengan syarat besok hari Ahad tanggal 8 September 2024 hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW jam 8 pagi di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Yang mau berangkat umrah daftar besok hari. Lewat besok hari maka harga kembali normal menjadi 32 juta. Bukan berarti yang tidak mau umrah tidak boleh datang, semuanya mah diundang, ya. Jadi ibu-ibu besok diundang semua peringatan Maulid jam 8 pagi di pesantren. Banyak door prize-nya, banyak sekali, ratusan. Banyak, ada sejadah, ada sepatu, ada sarung, ada alat pel, ada panci mempanci, ada paham lah tuh, banyak pokoknya, ya, pel pokoknya pian boleh bisa banyak bawain sekalian anak cucu. Jadi siapa tahu dapat 10 orang, dapat 10 biji, banyak pokoknya. banyak sekali hadiahnya, ya. Nah, nanti di door prize-nya itu tidak lagi yang kayak pencabutan nomor. Jadi Abu aja yang memilih nomornya, cabut, siapa nomor tulis langsung. Imbah tuntung pengajian, ambil door prize-nya, tunjukkan nomornya. Jadi sesuai umpama sarung ada 5 biji umpama, cabut nomornya, siapa nomornya, nomor 100, nomor 80 umpama, nomor 53, tulis sampai. Nah, nanti dia jangan sampai hilang, datang ke panitia, nah nomorku, nah sesuai dengan catatan. Ya,
Kemudian yang ingin berangkat umrah plus Mesir melihat Fir'aun, perjalanan 15 sampai 17 hari kami buka di bulan November, harganya 36 juta. Dan siapa yang kepingin umrah plus Dubai akhir tahun baru di Dubai di Burj Khalifah, harganya 37 juta 15 sampai 17 hari. Yang kepingin haji tahun depan kita ada 3 tipe. Yang pertama haji dakhili, visanya visa amil, harganya 250 juta. Yang kedua visa haji asli, hotel bintang 4, harganya 300 juta. Dan visa haji hotel bintang 5, harganya 400 juta. Siapa tahu biar campur-campur di belakang rumah dapat emas 20 kilo. Nah, langsung makan cap aminnya, amin jadinya. Maka langsung berangkat haji, amin insya Allah ya rabbal alamin. Ya, jadi ibu-ibu besok diundang ya kedatangan, bawa lakinya, ya, bawa anaknya, bawa cucu di sana kedatangan. Kalau ada yang mau berangkat umrah 27 juta daftar besok. Baik, kita belajar hari ini bab baru ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntung masalah wudu, masalah istinja sudah, masalah mandi junub sudah, masalah berwudu sudah. Sekarang kita masuk masalah sholat. Berapa tahun kita sudah ini? Ada 4 tahunan? Oh belum, nah Masya Allah 2 tahunan ya, sudah banyak pelajaran yang kita pelajari. Rukun-rukun sholat, ada kitabnya kok. Nah, jadi sebelum kita masuk perlu kita ketahui yang kita bahas di sini utamanya adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini hukumnya wajib dilaksanakan semua orang Islam apabila orang tersebut memenuhi syarat. Yang pertama orang Islam, yang kedua balik berakal, mukallaf bahasa kitanya, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kelima menghadap kiblat, keenam menutup aurat. Nah, ini yang paling terpenting ya. Islam, mukallaf, balik berakal, kemudian bersih badan, pakaian tempat dari najis, bersih dari haid nifas, kemudian masuk waktu, menghadap kiblat, dan banyak lagi syaratnya ya. Ada beberapa syarat itu. Nah, kita sudah membahas cara mandi junub, sudah kita bahas wudu, sudah kita bahas cara istinja. Nah, sekarang tinggal kita melaksanakan sholat. Ibu-ibu, sholat itu dalam istilah bahasa Arab lugatan itu adalah ad-du'aul khair, doa-doa yang baik. Ad-du'au bil khair atau ad-du'aul khair, doa yang baik. Jadi kalau kita berdoa yang baik-baik, maka dari segi bahasa Arab itu disebut namanya sholat. Dari segi bahasa nih, sholat namanya. Oleh karena itu, ketika ayat tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi. Salawat kepada Nabi Muhammad dari segi tulisannya
dari segi bentuk tulisan salawat itu sama dengan kalimat salawat jamak muannas salim yang kita lakukan salat kepada Allah. Assalatu wassalamu alaik, begitu kan ya, as-salah juga kalimatnya. Tapi dari pengertian istilah syariat itu berbeda, tapi kalau dari segi bahasa sama. Nah, oleh karenanya ketika salawat itu, ayat salawat itu turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bersalawat kepada Engkau seperti halnya kami salat kepada Allah?" yakni berdiri, ruku, duduk, sujud dan lain sebagainya. Apakah begitu? Kata Nabi, tidak seperti itu. Engkau bersalawat kepadaku cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu bentuk salawat kepada Nabi. Kenapa ya? Karena kalimat salah kepada Allah dengan as-salah kepada Nabi, lugatan dari istilah bahasa Arab adalah doa-doa yang baik. Doa yang baik. Dan paling baiknya doa yang kita panjatkan kepada Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena efek membaca salawat yang banyak, dampaknya itu positifnya kita akan rasakan di dunia, terlebih-lebih sampai ke negeri akhirat. Dan orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Dan tidak ada kedudukan yang paling indah di akhirat nanti kecuali seseorang yang bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salat dari segi bahasa lugatan. Wa amma syar'an, adapun salat dari pandangan ilmu syara', dalam pandangan kacamata ilmu fikih, apa itu? Aqwalun, yaitu bacaan-bacaan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan mengucapkan salam. Ghaliban, kebiasaannya seperti itu. Kalau orang salat, ibu-ibu, itu pasti ada bacaan. Makanya nanti kita lihat ya di sini, kita akan masuk, ada namanya rukun qauli, rukun bacaan. Ada takbiratul ihram, Allahu akbar. Ada baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ada bacaan. Kemudian ada gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud akhir, dan seterusnya. Semua itu adalah gerakan. Jadi salat itu mengandung dua tadi. Pertama, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan. Bacaan dan gerakan ini diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, dan ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata ulama fikih, ghaliban, kebiasaannya seperti itu. Tapi ada ibu-ibu orang sholat nggak ada bacaannya, tapi ada gerakannya. Ada nggak kira-kira orang sholat nggak ada bacaannya tapi ada gerakannya? Ada nggak Bu kira-kira? Sholat. Ayo kira-kira ada nggak orang sholat
nggak ada bacaannya, nggak baca Fatihah, nggak baca takbir, tapi ada gerakannya. Salat apa kira-kira? Salatnya sah. Kalau salat anak-anak mah itu salat main-main, nggak sah itu ya, dia main-main. Ini salatnya sah, tapi nggak ada bacaan, namun ada gerakan. Ada yang kira-kira bisa jawab? Hah? Salat apa? Jamaah. Jamaah masih ada bacaannya. Hah? Nggak ada bacaannya. Dia nggak baca Fatihah, nggak baca takbir, tapi salatnya sah. Nah, salatnya orang. Salatnya sah nggak? Bagi dia. Tapi jangan jadi imam. Bingung jamaah. Kalau jadi imam, dianya salatnya sah, makmumnya tidak sah. Paham kira-kira? Salatnya orang. Kebalikannya, ada orang salatnya ada bacaan, tapi nggak ada gerakan, tapi sah. Hah? Orang sakit. Teler sudah dia. Salatnya sah nggak? Sah. Atau apa lagi? Marbut, orang yang diikat sampai waktu diikat dia di tiang begitu, sampai waktu dia salat dengan kondisi seperti itu. Sah? Sah. Apalagi salat mayit, salat jenazah. Angkat tangan ini hukumnya sunnah saja. Ada nggak orang salat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Nggak ada. Tapi ada si Palui di Banjar tuh, si Palui ini kesan lucu aja. Palui. Jadi ada orang meninggal, oh Palui, dan orang kampung. Ini kebetulan guru kadang-kadang, Ikam bisakah jadi imam atau mensalatkan salat mayit? Jar Palui, bisa benar. Akhirnya si Palui ini salat jenazah. Ternyata salat jenazah yang dilakukan ada ruku, ada sujud. Ada ruku, ada sujud. Bingung orang. Ditanya, oh Palui, kenapa Ikam itu salat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Apa jar Palui? Aku ini melihat orang ini waktu di dunia banyak banget dosanya. Jadi aku tambahi ruku lawan sujud supaya terhapus dosanya. Itu jawaban si Palui itu membungul-bungulin. Inilah, ada gerak, ada bacaan, gak ada gerakan. Seperti orang salatnya orang sakit, salatnya orang yang diikat, salat jenazah. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ada orang salat nggak ada bacaannya, nggak ada gerakannya, tapi salatnya sah. Nggak ada bacaannya bu, nggak ada gerakannya, salatnya sah. Salat apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Orang sakit masih bisa ada bacaan di mulut. Ada yang tahu? Nggak ada bacaannya, nggak ada gerakannya, tapi sholatnya sah. Hah? Orang bisu sakit. Orang bisu sakit. Sudah bisu sakit lagi. Atau orang bisu sholat jenazah, sholatnya sah? Sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Sudah bisu sakit lagi, tapi sholatnya sah. Udah dipaham kira-kira? Itu yang disebut tadi galiban. Kebiasaannya sholat itu ada bacaannya, ada gerakannya. Tapi terkadang nggak ada bacaan, ada gerakan. Ada gerakan, nggak ada bacaan. Bahkan terkadang nggak ada bacaan, nggak ada gerakan, tapi sholatnya sah. Mudah dipaham dari sini dulu kira-kira. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut Bu ya. Kita masuk langsung ke kitabnya. Rukun-rukun sholat. Rukun itu bahasa kitanya ini Bu ya, fondasi. Fondasi. Ini tiangnya ada fondasi. Tiang rukun sholat, rukun Islam, fondasi Islam. Kalau seandainya bangunan nggak ada fondasi, nggak kuat itu ya.
Orang bikin pondasi pun ada syaratnya. Kedalaman tanah berapa, ukuran besi berapa, campuran semen, pasir, koral berapa, ada ukurannya. Jangan asal-asal bikin pondasi. Nah begitu juga orang sholat. Rukun sholat ini harus mempunyai pondasi kuat. Kita langsung ya, ayo ikutin semuanya. Rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. A. Definisi rukun sholat. Definisi rukun sholat. Ar-ruknu lugatan janibus syai'i al-aqwa. Definisi rukun secara bahasa adalah sisi yang paling kuat dari sesuatu. Nah itu tuh di bahasa kita kan pondasi itu. Di tiang-tiang itu ada pondasinya, sisi-sisinya itu lah. Ya, pondasi bahasa kita. Wastilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Menurut syariat, rukun ya, rukun menurut syariat adalah bagian dari hakikat salat yang menentukan sah atau tidaknya salat tersebut. Jadi kalau kita salat mesti ada rukun. Kalau rukunnya nggak ada, salatnya tidak sah, batal, tidak sah. Lanjut ya. B. Jumlah rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat ada 13. Sebagai berikut. 1. Niat melakukan salat di dalam hati. 2. Mengucapkan takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Melakukan ruku'. 6. Melakukan i'tidal. 7. Melakukan sujud 2 kali. 8. Melakukan duduk di antara 2 sujud. 9. Membaca tasyahud akhir. 10. Melakukan duduk untuk tasyahud akhir. 11. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. 12. Mengucapkan salam. 13. Tertib pada sebahagian rukun-rukun salat. Nah, jadi rukun salat itu ibu-ibu ada 13. Sebagian ulama mengatakan 14. Di mana yang 14 itu? Yaitu tumak nina. Apa arti tumak nina? Tumak nina itu adalah menghentikan seluruh anggota badan sekedar senggang waktu bacaan subhanallah. Subhanallah kurang lebih 2 detik berhenti anggota badan. Itu disebut tumak nina. Sebagian ulama mengatakan tumak nina itu rukun.
Tapi sebagian mengatakan tumanina itu bukan rukun tapi syarat. Nah, syarat. Nah, yang kuat adalah dalam pendapat ulama fikih rukun salat ada 13 yang kita sebutkan tadi. Sebagian ulama mengatakan rukun salat itu ada 17. Ini yang masih kecil kita belajar tuh 17 rukun. Kok ada 17 rukun? Iya. Di mana 17-nya? Yaitu tambahannya ada 4. Tadi kan 13 ya. Tambahannya ada 4. Apa itu? Yaitu tumak nina di waktu ruku, tumak nina di waktu i'tidal, tumak nina ketika sujud, dan tumak nina ketika duduk di antara dua sujud. Berapa tumak ninanya tadi? 4. Di mana ibu-ibu? Tumak nina pertama di ruku, yang kedua tumak nina di i'tidal, yang ketiga tumak nina di, yang keempat tumanina di duduk di antara dua sujud. Berapa totalnya? 4. Yang rukun salat yang kita sebutkan pertama tadi ada berapa? 13. 13 tambah 4 sama dengan 17. Fahim tunna? Nah, paham kira-kira? Kalau yang di sana pahamlah hikam. Itu yang di Samarinda. Pahamlah hikam. Nah, udah Bu ya, dipaham ya? Nah, itu rukun salat. Kemudian rukun salat yang 13 tadi ibu-ibu, dari takbiratul ihram, dari niat takbiratul ihram, berdiri semuanya sampai salam yang 13 tadi itu, nah itu terbagi menjadi 4 bahagian. Ini supaya kita paham dulu nih. Nanti kalau kita sudah mengetahui ini, mudah nanti membaginya, mudah kita memahaminya, tinggal mempraktekannya. Kalau kita sudah belajar, sudah memahami, tinggal prakteknya. Jangan lagi sholat nang kayak dikejar hantu. Loh, ya, enggak boleh. Harus benar. Ngapain sholat nang kayak dikejar hantu? Jangan orang Banjar kayak dikejar hantu sholat itu jangan. Saking cepatnya. Nah, nanti kita bahas bagaimana sujud yang benar. Orang banyak sujud salah. Di laki-laki dulu nih sujud. Parutnya Garuda atau Garuda, dan parut daripada dada. Bupati, Bubuhan Parut timbul nih. Pakai selawat di bawah pusat. Ketika ruku atau sujud, nah belahan di sini. Nah, belahan nang di belakang nih kelihatan. Mana berbau hilang pulang. Nggak sah salat, nggak sah salatnya. Ibu-ibu salat harus nutup aurat. Kalau sekarang kan ibu-ibu masya Allah jilbabnya ditaruh di sini semua nih. Kan ibu-ibu taruh jilbab di sini semua nih. Nah, ini kalau salat nggak boleh di sini ibu-ibu. Ditarik ke atas sini. Nah, karena ini bukan wajah, ini bawah dagu, ini leher, ini aurat. Oke lah, kalau bukan salat nggak apa-apa lah. Karena kalau begini kan lucu juga. Yalah, nggak apa-apa biar kelihatan glowing pipinya itu nggak. Tapi kalau salat nggak boleh begini, apalagi longgar. Mukananya loh, kelihatan leher ini nah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Auratnya kelihatan. Jadi gimana salatnya? Nah, taruh di sini, tarik ini. Nah, taruh sini. Sini, taruh dagu di sini. Nih, ya Bu ya. Nah, di atas sini. Kemudian apa lagi? Rambut nggak boleh kelihatan. Jadi harus tertutup karena rambut itu adalah aurat bagi perempuan. Rambut di sini. Nah, makanya harus pakai ciput. Nah, taruh sampai masuk ke sini. Nah, nih supaya tidak kelihatan rambut. Nah, ya, ini di wajah perempuan banyak salah di situ. Nah, orang sholat sama juga orang tawaf nutup aurat sama. Orang tawaf tuh nah besok tuh habis sholat zuhur
belajar manasik haji, manasik umrah bagi yang mau berangkat sama Buya tanggal 14 itu. Nggak boleh kelihatan aurat. Waktu tawaf kelihatan aurat leher kelihatan, nggak sah. Atau rambut terbuka-buka, nggak sah salatnya, nggak sah tawafnya. Karena salat dengan tawaf ini posisinya sama, posisi dalam menutup aurat. Nah kemudian apalagi yang sering terjadi bagi perempuan, yaitu pada saat pakai mukena. Mukena zaman dulu dengan mukena zaman sekarang agak beda. Kalau mukena zaman dulu itu mukena terusan, kayak kain kafan gitulah. Nah jadi, kain mukena yang terusan itu Abuya menganggap itu baik. Pertama, kenapa baik? Yang pertama, di sini tidak berputus. Kalau mukena zaman sekarang kan atasan dan bawahan. Yang kedua, mukena zaman dulu yang terusan itu di sininya, nah di segitiga dagu ini, nah sininya ini ada tambahan kain. Untuk apa? Untuk dicantol sini. Nah, dicantol di sini. Segitiga tuh, nah sini ada lebihan kain. Untuk apa sebenarnya? Nyantol di sini. Banyak nggak paham tuh karena nggak belajar. Kemudian yang ketiga, mukena zaman dulu itu yang berterusan. Nih tangannya ini di sini ada talinya. Nih di ujung sini nah. Untuk apa? Supaya jari tengah masuk tali di sini nah sini nah. Nah, nih. Aurat perempuan itu ibu-ibu dari sini nah. Nih pergelangan ini. Nah, nih. Di sini bukan aurat. Di sini bukan aurat. Tapi kalau orang pakai mukena pas-pasan begini nggak sah nanti pas Allah. Nah, kelihatan sini. Itu orang umrah tuh. Kalau jamaah saya berikan ini apa? Handsos namanya itu. Baru. Ini yang tangan ini. Ada yang pakai gitu. Itu rata-rata nggak ada itu. Handsos. Mansep. Kalau handsos apa? Handset. Nggak paham bahasanya bingung. Terserah lah. Ya, asal jangan sunsek saja. Kalau sunsek obat cuci piring. Nah, ini di sini ada kain. Nah, jempolnya kelihatan, ini kelihatan. Nah, sini buka sini. Tapi di sini aman, safety-nya aman. Itu kalau orang umrah perempuan saya suruh pakai itu wajib kata saya. Nanti ketika ngangkat tangan kelihatan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sini? Enggak sah. Begitu juga yang sholat, ibu-ibu Allah. Nah, kelihatan sini. Tidak sah. Pentingnya belajar ibu-ibu, terutama sholat. Bertahun-tahun sholat, tapi karena nggak pakai ilmu, salah sholatnya, nggak sah. Gimana kita di hadapan Allah Ta'ala nanti? Alhamdulillah ibu-ibu. Nah, jadi yang begitu tuh lebih bagus mukena zaman dulu yang terusan. Tapi bukan berarti mukena yang sekarang ini atasan dan bawahan nggak boleh dipakai. Boleh. Tetapi sebaiknya kalau mukena atasan bawahan, satu yang diperhatikan tadi dagu, dua yang diperhatikan adalah rambut. Nih jangan sampai kelihatan rambut. Yang ketiga, kalau pakai mukena atasan dan bawahan, ibu-ibu tuh pakai baju lengan panjang. Baju lengan panjang. Kenapa? Nanti pas ketika mengangkat di sini, mengangkat tangan, nah ini aman, ada safety-nya. Ada safety. Tapi kalau nggak pakai lengan panjang, pas mengangkat begini, nah, angkat begini. Allah, nah kelihatan sini lah. Allah, nah ininya tertutup, tapi di sini kelihatan, tidak sah. Atau waktu ruku, Allahu Akbar, kan bejuntai tuh. Apa orang Banjar tuh bejuntai? Bejuntai lah. Apa bahasa Indonesia itu? Nah, longgar nih yang atasan ini, depannya ini. Nah dia bejuntai ya sudah. Bejuntai, karena
Mukena yang kami lihat itu atasan bawahan, itu yang di depan panjang, di belakang pendek atasannya. Nah, ketika ruku, nah dari depan mungkin memang nggak kelihatan auratnya, tapi pas lihat dari belakang, nah di sini kelihatan tangan. Karena ibu-ibunya sholat pakai kaos pendek saja. Apalagi bubuhan nenek-nenek di kampung tuh berhutang aja dia sholat. Wah nenek-nenek tidak ada Pak di kampung. Nanti Mbah Tungtung sholat cak diangkatnya kipas sih dia. Kemana-mana itu ya Bu, di sana sini tidak ada. Ya, jangan begitu. Begitu juga nanti kita bahas, ini belum aja Pak masuk sujud. Nggak boleh perempuan sujud itu terlalu terangkat. Nih pinggul ini nggak boleh terangkat, turun. Kalau laki-laki pinggul terangkat. Nih lengan tangan diangkat, jangan bersentuh lantai. Jangan kayak anjing, itu bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, pinggul turun, perut menyentuh paha, tangan ini lengan turun ke lantai. Dalam kasus ini perempuan gak apa-apa. Semakin turun dia punya pinggul semakin baik. Kenapa? Karena kalau seandainya perempuan itu sujudnya dia punya pinggul tak angkat, apalagi ketika sholat dia gak pakai kaos kaki, kemudian apa yang terjadi? Mukenanya di kaki ini tak angkat. Karena pinggulnya tinggi, tak angkatlah, kesingkaplah dia punya mukena. Ini kayak begini Bu. Nah ini kan mukena gini ibu kan. Nah kan mukena ibu tuh begini kan ya. Nah waktu sujud, nah ini banyak begini. Nah kelihatan. Nah apa yang terjadi? Maka sholatnya, makanya pakai kaos kaki, pakai apa lagi? Legin kan apa tuh? Legin. Itu nggak bahasa maksudnya. Legin, ya. Paham lah Bu, hati-hati ya. Kita sudah belajar wudu, alhamdulillah sudah. Tinggal hafalnya apa enggak tuh doa-doanya. Hampir rata-rata udah hafal semua tuh doa wajah, tangan, kaki. La ilaha illallah. Nah kita baca dulu ya biar cepat. Sekarang asar cepat banget. Baca atau pertanyaan? Pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut halaman nomor 2. Ibu ada yang bertanya? Dipersilakan. Ada? Nah silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke. Oh iya. Saya kalau buka kacamata nggak kelihatan mana wajah, mana telinga, mana hidung, nggak lihat lagi sudah. Terima kasih Ustaz. Ya. Itu masalah mukena yang menjuntai itu Ustaz. Itu kita itu sujudnya itu di atas mukena itu sah apa enggak? Karena kan terhalang mukena. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah itu juga kasus ya. Kalau ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak siapapun yang sholat, yang wajib menyentuh lantai ada 7 anggota. Yang menyentuh lantai pada saat sujud itu ada 7 anggota. Yang pertama dahi. Di dahi ini. Dahi ini syaratnya adalah tidak boleh tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan badan orang yang sholat. Bagaimana contohnya? Ini yang satu begini. Nah ini. Jadi pas kita sujud ini anggap sejadah ini lantai ya. Nah kita sujud Allahu Akbar. Nah ini betul-betul kena nih. Ya. Tidak boleh tertutup dengan sesuatu yang mana sesuatu itu bergerak dengan badan kita, badan orang yang sholat. Umpama nih ini? Yang mukena atau selendang saya. Pas sujud Allahu Akbar. Nih taruh sini Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh.
dahi ini tidak boleh tertutup dengan ini. Apa namanya ini? Mukena atau selendang. Ya, kalau ibu-ibu mukena, kalau laki-laki selendang atau syal. Nah, tidak boleh. Tapi kalau cuman hidungnya saja nggak apa-apa. Ya, hidung yang tidak boleh itu ini. Jidat, dahi. Nah, jenongnya nih. Nah. Ya, kalau cuman hidung nggak apa-apa. Saya terus terang pribadi sering sekali kalau sholat, terutama di peimaman yang sejadahnya itu menghilang di tempat dahi itu. Kan ada sejadah imam tuh depannya, nah hilang. Karena kaumnya jorok, nggak pernah dicuci-cuci sejadah itu. Bau. Jadi kalau saya sholat tidak mau di sejadah itu, saya miring ke kanan atau miring ke kiri. Kemudian kadang sejadahnya bau. Nah ini apa namanya, selendang ini tak gunakan untuk menutupi hidung, tapi dahi tetap terbuka. Ini wajib terbuka. Tapi kalau seandainya sesuatu itu jatuh, ini selendang ini, kemudian dia jatuh, ya saya pakai selendang, kemudian jatuh, tak begitu, lalu saya salat di sejadah, di selendang yang jatuh ini nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau dipakai, tapi sekaligus untuk jadi alat sejadah, itu nggak boleh. Dahi 1, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri. Ini sunnah terbuka. Tapi kalau seperti ibu-ibu takut auratnya terbuka, maka jangan ditutup semuanya. Sunnah terbuka. 4, 5 lutut kanan, lutut kiri. Ini juga wajib tertutup. Bukan terbuka, wajib tertutup, terutama laki-laki. Karena kalau seandainya seorang laki-laki sholat pakai sarung, tapi nggak pakai celana katuk nih, celana katuk begini bu, nah nih, atau dia pakai gamis, kada berselawar, lato-latonya bergoyang sini, goyang situ. Pas sujud nih. Ini kesalahan laki-laki. Kalau perempuan tadi kan di telapak kaki. Kalau laki-laki pakai sarung atau pakai gamis, sujud. Nah, dari belakang kelihatan sininya. Nah, sini nih. Ini bukan betis nih. Ujung belakang paha ini, pangkal paha di bawah ini. Nah, ini kelihatan. Nih. Maka tidak. Maka lutut kanan, lutut kiri wajib tertutup. 6 dan ke-7 adalah telapak jari-jari kaki kanan dan kaki kiri. Sunnahnya semuanya terlipat jarinya. Mohon maaf, biasa angkat kaki ya. Nah ini wajib terlipat begini nah, kalau sujud tuh. Nih. Maksudnya sunnah semuanya. Kalau nggak bisa ya jempolnya kasih biji. Nah kalau begini sah. Atau ujungnya jari ini masih dianggap sah. Jadi kalau ada orang sujud nih dari dia sujud dengan ujung jari kaki masih dianggap sah, tapi afdalnya semuanya. Orang dilatih supaya apa ya? Supaya terlipat semuanya tuh jari telapak kaki. Latih apa? Supaya tidak ada asam urat. Ini jempolnya doang, babiannya pulang di ujungnya aja terkena. Itu asam urat tuh orang tuh. Ya, dilatih supaya menghilangkan asam. Paham lah bu? Baik. Sekali lagi pertanyaan, silakan. Ayo, ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya anak usia 3,5 tahun. Nah, pada saat sholat itu hampir setiap sholat, kalau memang lagi nggak ada kegiatan, misalnya anak saya tidak tidur, itu suka ngodain saya gitu Pak Ustadz. Misalnya pada saat ruku dia naik ke kepala saya, terus suka manjat-manjat badan saya, terus narik-narik mukena yang rambutnya sampai kelihatan. Itu gimana itu Pak Ustadz sholatnya? Perhatikan ya, anak yang punya anak punya cucu. Anak laki-laki itu wajib berkhitan.
wajibnya itu adalah pada saat dia balik. Sunnahnya anak laki-laki dikhitan sebelum balik. Orang kita biasanya kelas 2, kelas 3 SD. Afdalnya anak laki-laki itu dikhitan adalah pada hari ke-7 setelah dilahirkan. Cuman orang kita jarang, ya, hampir kadada mungkin. Ya. Nah, kenapa dikhitan? Salah satu manfaat khitan itu adalah menghilangkan najis yang bersarang di hasyafah. Tahu hasyafah ibu-ibu? Apa ya bahasa itu ya? Kepala dakar tadi, kepala penis. Ya kan ya? Dia kan terbungkus dengan kulit tadi tuh. Jangan orang Banjar kulimbit, kulit itu. Kulimbit itu di dalamnya itu ada bekas kencing. Bekas air kencing tertahan. Itu biasanya kalau nggak dibersihkan di daerah kepala dakar itu ada butiran kecil. Jangan orang Banjar namanya tahi palat. Tahi, nah, itu berbau itu. Hukumnya najis. Kenapa? Karena bekas endapan air kan kencing. Dengarkan Bu ya. Kalau perempuan aman. Perempuan itu dalam mazhab Imam Syafi'i berkhitan hukumnya wajib. Tapi mazhab yang lain mengatakan sunnah. Makanya kan ada pro kontra tuh di Indonesia masalah perempuan berkhitan. Ya ala kulli hal itu ada beda pendapat. Tapi kalau laki-laki tidak ada beda pendapat, sepakat wajib hukumnya. Bahkan dulu-dulu orang yang bukan Islam kadang mau berkhitan, sekarang paling berdahulu mereka berkhitan. Walaupun mereka bukan Islam. Kenapa? Karena manfaat berkhitan itu sangat luar biasa. Islam yang mengajarkan itu. Nah, kalau seandainya kita bisi anak umur 1 tahun kah, 2 tahun kah, laki-laki nih belum dikhitan atau sudah dikhitan tapi pakai pampasnya berbaju kami, atau anak perempuan pakai pampas kapan? Pampasnya hibak baju kami, lalu kita sholat. Pada saat kita sujud, anak kita kah, cucu kita plak menaiki kita punya kepala, dijadikan kuda-kudaan. Atau apa? Pas kita sholat berserusuk dia di bawah mukena situ, beingkut di dalam mukena. Kirain goa gitu, berkemah-kemahan di dalam mukena. Apa yang terjadi? Maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena badan kita, pakaian kita ini kontak dengan najis yang ada di badan anak tadi. Paham lah ibu-ibu? Oh, Nabi Muhammad SAW ketika beliau salat, Sayyidina Hasan naik di punggung Nabi. Nabi tidak berpindah dari sujud, Nabi tetap sujud sampai Sayyidina Hasan itu turun dari punggung beliau. Tapi salat tidak, salatnya Nabi tidak batal. Bagaimana hukumnya ini? Jawabannya benar, Nabi tidak batal. Tapi di dalam sejarah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dikhitan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka berumur di 7 hari setelah dilahirkan. Itu adanya orang Arab ibu-ibu, diberikan nama, dipotongkan kambing, dikhitan sekalian. Jadi hati-hati yang bisi anak nih. Jangan ditiru, kan ada orang tahu buahan mana kayak itu. Kalau sholat dia bawa anak, digendongnya anaknya. Digendong? Itu bukan sebelah, itu urusan dia. Pampasnya hibah pulang. Nanti anaknya lari, diambilnya lagi, dikejarnya lagi. Nah, kita nggak seperti itu. Jadi hati-hati Bu ya, yang punya anak tadi, apalagi berpampas banyak tadi. Baik, terjawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan, mana? Tuh, tanya sebelah sana. Lagi? La ilaha illallah. Ya, 4 menit lagi. Mana? Habis? Nah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya. Kurang lebih sisa 4 menit lagi masuk waktu asar. Jangan lupa ibu-ibu, besok semuanya diundang acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW hari Ahad jam 8 pagi dimulai
banyak door prize menanti ibu-ibu. Mudah-mudahan yang hadir dapat door prize semuanya pulang nanti. Yang kepingin mendaftar umrah juga besok terserah daftar 1 juta kali 500.000 kan, ya 200.000. Abu ya lu daftar 500.000. Oke, kapan berangkat? Nanti kapan? Ya nantilah kalau ada duitnya. Yang penting daftar dulu supaya mengikat harga 27 juta itu. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.